Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terhormat dosen pengampuh studi Quran Unwahas Semarang, yang terhormat teman-teman mahasiswa S2 PAI, saya akan menyampaikan jawaban terkait tugas. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah yang qadim. Ya, memang begitu adanya. Hal ini karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang qadim. Selain itu, kalamullah juga karena sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kekodiman kalamullah tidak dapat diragukan lagi, dan memang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran adalah yang mulia. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran ini dicatat atau dibukukan berdasarkan apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berdasarkan yang dihafal oleh para sahabat-sahabat yang hafal Quran. Hal ini tidak berdasarkan urutan turunnya wahyu yang diterima oleh Rasul, karena andaikan disusun berdasarkan turunnya wahyu, tentunya wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Mudaththir, sehingga ayat pertama baru 1-5, tapi ternyata yang kedua tidak dilanjutkan pada ayat 6 sampai selesai. Sehingga jika disusun berdasarkan turunnya wahyu, maka banyak surat yang terpotong penyusunannya, loncat-loncat. Kemudian Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar. Yang pertama karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang besar, Nabi yang agung, Nabi Al-Mustafa. Kemudian Al-Quran juga diturunkan pada umat akhir zaman. Dan termasuk mukjizat terbesar karena Al-Quran isinya benar semuanya, tidak ada pertentangan di dalamnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Hijr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran diturunkan oleh kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Kemudian selain Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau juga mendapatkan ilham. Dan ilham ini bersifat umum, dapat diberikan kepada para nabi, juga pada manusia umumnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasul membisikkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya. Nah, ini hadis ini keluarnya berdasarkan ilham yang diberikan oleh malaikat Jibril lewat bisikan kepada Rasul. Terus karena memang Al-Quran adalah kalamullah yang qadim,
kalammu yang suci, maka tentunya dalam membacanya pun ditata oleh agama. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya kita berdasarkan ilmu tajwid, ilmu yang mengatur tata cara membaca. Sehingga mempelajari ilmu tajwid atau menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran adalah wajib. Dan ini menurut pendapat Syekh Al-Jazari. Ya. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu ya harus benar. Sehingga umat Islam ketika membaca Al-Quran salah, harus belajar agar benar. Karena memang Al-Quran juga kalamullah yang suci, yang mulia, keadaan kita juga harus suci ketika membacanya. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang, ya, tidak boleh membaca Al-Quran sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub membaca Al-Quran. Itu salah satu hadis yang menjadi dasar bahwa orang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian perlu juga diketahui bahwa membaca Al-Quran merupakan amalan yang utama. Pahalanya berlipat ganda, bahkan satu hurufnya bisa menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi sudah 3 huruf. Huruf alif, huruf lam, dan huruf mim. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar menghormati Al-Quran, baik dalam hal membacanya dengan cara mempelajari tajwid maupun dalam posisi suci. Berikutnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tauladan kepada kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia, jin dan setan, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka hidup sendirian. Akan tetapi Allah taala memberikan petunjuk. Dalam hal ini petunjuk merupakan sebuah pengajaran. Nah, dalam pengajaran ini tentunya Allah Subhanahu wa taala merupakan pendidik pertama. Pendidik utama yang memberikan pengajarannya kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu para nabi. Dalam hal ini kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajaran yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhenti, meskipun Allah tidak menurunkan Rasul lagi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita sebagai umat Rasul tidak perlu khawatir kalau tidak mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita mempelajari Al-Quran, karena dengan belajar Al-Quran kita mendapat pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itulah beberapa tafsir tarbawi dari surat Al-Baqarah ayat 38. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.